Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2481. Klanku akan menyapu dunia. Kapan kamu datang? Ye Zhantian bertanya dengan gemetar. Dia sangat gugup dan takut sehingga dia bahkan tidak memperhatikan Ye Longtian. Ini tidak mungkin sebelumnya. Jika Ye Longtian adalah musuh untuk membunuhnya, dia pasti akan berhasil. Ye Longtian menghela nafas. Saudaraku, sebenarnya, aku sudah memperhatikan bahwa kamu tidak normal. Mematahkan pisau membunuh, itu hanya alasanmu kan? Kamu memiliki kesalahan logis. Kamu tahu bahan pisau pembunuh lebih baik daripada orang lain, kan? Tidak bisa dihancurkan. Bahkan kamu tidak bisa menghentikannya. Kurasa, pisau pembunuhmu dipatahkan oleh seseorang, kan? Meskipun Ye Longtian merasa bahwa ini mungkin hampir nol. Tapi itu masih mungkin. Dia bertanya tanpa sadar. Tanpa diduga, Ye Zhantian mengangguk. Ya, itu benar. Aku tidak mematahkan pisau pembunuh itu sendiri. Aku tidak mematahkannya sendiri. Itu dipatahkan oleh orang lain. Ah, benarkah? Ye Longtian terkejut dan ketakutan. Apakah itu benar-benar dipatahkan oleh orang lain? Dia memiliki pisau yang 100 kali lebih kuat dari milikku, dan dapat dengan mudah memotongnya. Ini bukan kuncinya. Ini adalah kekuatannya. Dia dapat dengan mudah mengalahkanku. Rasanya tidak berguna sama sekali. Kekuatan orang itu dapat mengalahkanku. Alasan dia mencariku adalah untuk mencoba pedang. Ye Zhantian memberitahu Ye Longtian semua tentang fakta bahwa Ye Junlin memintanya untuk mencoba pedang. Ye Longtian terkejut. Ini. Apakah Ye Zhantian akan kalah? Dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain dari klan Ye kuno yang bisa menghadapinya. Ada orang seperti itu di dunia yang dapat dengan mudah mengalahkan Ye Zhantian. Apakah kamu tahu siapa yang mengalahkanku? Ye Zhantian bertanya. Bukankah itu Ye Junlin? Untuk beberapa alasan, Ye Longtian muncul dengan nama ini di benaknya. Ya, ini dia. Ye Longtian mengerti setelah mendengar ini. Semuanya dipahami. Ye Zhantian memahami serangkaian tindakan abnormal. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin membunuh Ye Wudao dan yang lainnya. Dia melindungi orang-orang Ye. Jika bukan karena dia melindungi seperti ini, aku khawatir orang-orang Ye akan musnah hari ini. Bahkan klan Ye kuno akan terlibat. Langkah yang bijaksana. Sekarang pikirkan tentang apa yang benar-benar telah dilakukan Ye Zhantian. Aku benar-benar tidak menyangka klan Ye sekuler memiliki eksistensi seperti itu di langit. Bahkan klan Ye kuno adalah pemimpin mutlak. Aku tidak bisa memikirkan siapa yang bisa menjadi lawannya. Ye Longtian tersentak. Ye Zhantian mengangguk. Mengerikan karena tak terduga. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi di mana batasnya. Hei, aku sia-sia. Aku belum kalah. Tapi kekalahan ini sangat lengkap. Sebenarnya, saudara, kamu tidak perlu tertekan. Pikirkan seperti ini. Ye Junlin adalah darah dari klan Ye. Faktanya, kamu telah dikalahkan keturunanmu. Dan dia bukan orang luar. Ye Longtian menghibur. Mendengar ini, mata Ye Zhantian berbinar. Ya, dia harus memanggilku leluhur menurut generasi. Dia merasa jauh lebih ceria. Tapi dia sangat kuat. Kenapa semua orang tidak tahu? Ye Wudao, orang bodoh seperti itu, masih ingin menggunakannya dengan pisau. Ye Longtian berpikir sejenak dan berpikir, seharusnya dia punya rencana, tidak ingin mengungkapkan kekuatannya untuk saat ini. Maka kita harus menyimpan rahasia untuknya, dan tidak bisa menghancurkan urusannya. Yah, itu pasti. Karena dia adalah klan Ye, generasi muda yang begitu kuat. Jika dia datang ke klan Ye, bukankah klan Ye Ku akan langsung menindas klan Baolong dari rumah Tians? Ye Zhantian mengangguk dengan keras. Itu pasti. Dia ingin bergabung dengan klan Ye. Klan kuno. Klan Ye kita akan menyapu dunia dan tak terkalahkan. Klan Ye memiliki garis keturunan seperti itu. Kita harus segera memberitahu klan Ye. Biarkan seluruh klan mengadakan pertemuan. Dan kemudian keluarkan etiket tertinggi dari klan Ye untuk membawa Ye Junlin kembali. Usulan Ye Longtian. Ye Zhantian setuju. Keturunan seperti ini harus kembali dengan segala cara. Bersambung. Bab 2482. Etiket tertinggi dari klan Ye kuno. Untuk Ye Junlin. Setelah mengetahui kekuatan sejati Ye Junlin, Ye Longtian sangat ingin Ye Junlin kembali ke klan Ye. Tapi itu bukan kekuatan, tetapi etiket tertinggi. Penting untuk menggunakan kondisi terbaik untuk menarik Ye Junlin kembali. Segera Ye Longtian memberitahu para tetua dan datang ke rekan-rekannya. Setelah mereka mengetahuinya, mereka terkejut. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Ye Zhantian. Silakan ajak Ye Junlin kembali. Pulihkan dia sebagai anak dari klan Ye. Kalian berdua dengan cepat memberitahu patriark dari klan Ye. Biarkan semua yang memiliki hak untuk berbicara datang ke sini.
Kami akan segera pergi untuk berdiskusi dengan Ye Junlin. Lihat apakah dia memiliki syarat. Ye Longtian mengatur di belakang. Kedua tetua bergegas kembali ke klan Ye kuno secepat mungkin. Aku akan menyembuhkan orang dulu. Kalau tidak, mereka akan mati. Ye Zhantian dan Ye Wudao dan Ye Lingtian kemudian menyembuhkan luka mereka. Mereka berdua adalah yang paling terluka. Dan keduanya sekarat. Ye Zhantian juga mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan mereka. Keluarkan semua obat terbaik. Segera setelah itu, keduanya keluar dari bahaya. Ye Wudao bahkan menjadi waras dan bangun. Paman-paman, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu mengajariku. Tentu saja kamu punya alasan. Paman-paman menunggu kesembuhanku. Aku akan memberi sanksi pada Ye Junlin. Ye Junlin tidak layak untuk Anda pukuli. Aku menyadarinya, kata Ye Wudao. Dia berpikir bahwa Ye Zhantian memukulinya karena pembunuhannya yang berlebihan. Ambil dewa pembunuh untuk menghukum Ye Junlin. Boom. Mendengar nama Ye Junlin, ekspresi keduanya langsung berubah. Para leluhur menjadi kaku, tidak dapat berbicara. Tuan, ada apa denganmu, Paman? Apakah aku mengatakan hal yang salah? Ye Wudao bertanya dengan curiga. Ye Lingtian, yang terbangun di sebelahnya, juga setuju. Ya, itu benar. Karakter kecil Ye Junlin. Tidak peduli dua leluhur telah memukul kita. Mari kita hadapi Ye Junlin sendiri. Para leluhur menjadi lebih kaku. Wajah dua orang. Bang. Bang. Detik berikutnya, Ye Zhantian dan Ye Longtian membuat Ye Wudao dan Ye Lingtian pingsan dengan satu pukulan. Diam. Bukankah lebih baik kalian koma? Kamu hanya berbicara banyak omong kosong. Keduanya sangat marah. Setelah merawat keduanya, mereka berangkat lagi ke Jiangbei. Pada saat ini, berita tentang patriark dan kelompok tua dari klan Ye kuno telah tiba. Minta keduanya untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Mereka datang ke sini setelah itu. Patriark dan Tetua Agung mengeluarkan perintah tidak peduli apa yang diminta Ye Junlin. Mereka harus setuju. Kali ini, Ye Junlin harus kembali ke klan Ye. Misalnya, Anda dapat membunuh Ye Lingtian dan Ye Wudao. Kondisi apapun dapat dipenuhi. Semua bisa didiskusikan. Setelah menerima perintah dari Patriark, keduanya menjadi lebih percaya diri dalam negosiasi ini. Ketika keduanya datang ke Jiangbei, membuat para penjaga di luar ketakutan. Di villa, Ye Junlin dan yang lainnya masih bersama. Itu tidak bagus. Kedatangan mereka tidak bagus. Mata-mata kita baru saja mendapatkan berita. Mengatakan bahwa Dewa Pembunuh Ye Zhantian akan kembali ke Jiangbei. Dia akan datang ke sini. Kata ini keluar. Ada keheningan yang mati di villa. Diam. Semua orang berpikir bahwa klan Ye mungkin akan datang lagi. Tapi saya tidak berharap kecepatannya begitu cepat. Pada saat ini semua orang memandang Ye Junlin. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Zhantian takut dengan kamu dan tidak akan berani datang? Mengapa dia datang begitu cepat? Kebohongan Anda telah mengalahkan diri sendiri. Li Ziran melanjutkan itu dan mencibir. Ye Junlin, apakah kamu tidak malu? Apakah dia menamparkan orang-orang karenamu? Orang-orang dari klan Ye tidak takut Anda. Mereka berada di sini lagi. Tidak semua orang dapat bekerja sama dengan perilaku kesombonganmu. Jangan kecanduan. Orang lain tidak terbiasa denganmu. Ye Junlin juga sedikit bingung. Masuk akal bahwa Ye Zhantian tidak berani datang. Kenapa anak ini berani datang? Bahkan Suan Yuan Qingya sangat bingung. Ye Zhan benar-benar tidak takut. Berani datang. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya sudah terlambat untuk lari. Orang-orang tampaknya telah tiba. Li Ziran mencibir. Orang-orang klan Ye takut pada Ye Junlin. Mari kita lihat apakah Ye Junlin dapat menakut-nakuti. Bersambung. Bab 2483. Di era ini, tidak ada benar atau salah, hanya kekuatan. Ye Junlin benar-benar ingin tahu mengapa anak ini datang. Jika dia datang untuk membuat masalah, Ye Junlin tidak akan menahan tangannya. Tidak apa-apa untuk membicarakan hal lain. Tetapi jika Anda membuat masalah, maafkan dia karena tidak punya nyali. Ye klan Ye Zhantian, Ye Longtian ada di sini untuk berkunjung. Sebuah suara sudah terdengar dari orang di luar. Mendengar kata-kata ini, Ye Junlin sudah secara kasar memahami niat Ye Zhantian. Inilah arti mengunjungi, bukan mencari sesuatu. Tetapi ketika Li Ziran mendengar kata-kata ini, mereka mengubah selera mereka. Di mata semua orang, mereka sombong dan mendominasi. Lagi pula, biarkan si pembunuh datang berkunjung. Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat? Masuk. Ye Junlin menjawab. Semua orang melirik Ye Junlin. Apakah kamu begitu berani? Apakah Anda tidak takut mati sama sekali? Setelah mendapat tanggapan, Ye Zhantian dan Ye Longtian masuk. Li Ziran dan yang lainnya serius tentang hal itu, seperti musuh. Menatap keduanya. Kalian semua pergi dulu. Ye Zhantian berkata setelah melihat Li Ziran. Dengan sedikit perintah. Tapi dia melirik Ye Junlin tanpa sadar. Melihatnya terlihat biasa saja. Dia menghela napas panjang lega.
Hah. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang bergerak. Mengapa mereka membiarkan Ye Junlin berada di sini sendirian? Tidak. Tidak pernah meninggalkan. Semua orang menganggap kematian sebagai rumah. Hehe, kita perlu menanyakan sesuatu padanya. Jika kita benar-benar melakukannya, apakah Anda memiliki hubungan dengan obrolan kami? Ye Longtian memandang semua orang dengan mencibir. Ye Zantian juga berkata dengan dingin, pergi dari sini. Apakah Anda harus memaksa saya untuk meminta Anda pergi? Li Ziran ragu-ragu begitu kata-kata ini keluar. Saling memandang, sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika Dewa Pembunuh ingin melakukannya, memang sama apakah mereka ada di sana atau tidak. Semuanya adalah umpan meriam. Kesenjangannya terlalu besar. Jika mereka di sini untuk membunuh Ye Junlin, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka dan melakukannya secara langsung? Alasan untuk ini mungkin karena ada sesuatu untuk ditanyakan kepada Ye Junlin. Ini mungkin bisnis Ye Clan mereka sendiri. Bagaimanapun, tubuh Ye Junlin mengalir dengan darah Ye Clan. Ini tidak bisa disangkal. Baiklah, ayo keluar dulu. Hubungi kami langsung jika terjadi sesuatu. Li Ziran hanya bisa mundur dari villa bersama semua orang. Tinggalkan tempat itu. Nona Suanyuan. Li Ziran hendak memanggil Suanyuan Qingya. Tidak, dia bisa tinggal. Ye Zantian segera berkata. Setelah semua orang pergi, Ye Zantian tidak bisa lagi berpura-pura. Ah, nafasnya tersengal-sengal. Keduanya membungkuk dan membungkuk pada 90 derajat, menghadapi. Ucapan hormat Ye Junlin. Grandmaster ada di sini, hormati kami. Mereka mengesampingkan identitas mereka, dan hanya berbicara tentang kekuatan mereka. Mari kita bicarakan. Ada apa? Apakah kamu ingin aku kembali ke klan Ye? Tepatnya, itu adalah klan kuno Ye. Kata Ye Junlin. Ini. Ye Zantian saling melirik. Mata penuh kejutan. Apakah dia tahu? Ini. Memang. Grandmaster. Itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Kami mendengarkan omong kosong beberapa junior. Kami menyelidiki jalannya masalah. Ye Chen salah dulu. Dan mencoba membunuh Grandmaster dan berulang kali, ibunya. Dia lebih dari bersalah. Klan Ye di Beijing telah melakukan semua jenis perbuatan jahat. Cukup untuk memusnahkan mereka. Grandmaster, kamu sudah terlalu baik. Semuanya dilakukan sendiri dan tidak bisa hidup. Kata Ye Zantian. Ye Junlin dan Suanyuan Qingya keduanya tertawa. Era ini adalah hukum yang lemah memakan yang kuat. Jika Ye Junlin tidak kuat, akankah semua ini terjadi? Tidak akan. Saya tidak tahu kekuatan Ye Jun. Semuanya adalah kesalahannya. Semua kejahatannya. Dan dia akan dihabisi. Tapi setelah mengetahui kekuatan Ye Junlin, dia malah mengakui kejahatannya. Di era ini, tidak ada yang benar atau salah. Hanya kuat dan lemah. Bersambung. Bab 2484. Aku akan bertanggung jawab atas klan Ye kuno. Kami sudah tahu itu salah. Apakah kami perlu memusnahkan klan Jingcheng Ye? Selama kami mendapat kabar dari Grandmaster, kami akan segera melakukannya. Hapus klan Jingcheng Ye. Kata Ye Longtian. Senyum Ye Junlin semakin kuat. Dia terus mengatakan bahwa darah rekan senegaranya di klan tidak boleh disentuh. Sekarang, untuk menyenangkan diri sendiri, mereka tidak ragu untuk menghancurkan keluarga. Konyol. Sangat konyol. Mungkin Grandmaster, jika kamu ingin mereka mengaku, aku akan segera membiarkan semua orang dari klan Ye di Beijing datang. Berlututlah di depanmu dan ibumu untuk mengaku. Ye Zantian bertanya lagi. Sekarang mereka dengan hati-hati senang dengan Ye Junlin. Anda pada dasarnya dapat menyetujui apapun yang Anda inginkan. Kamu hanya ingin aku kembali ke klan Ye. Ye Junlin mencibir. Ya. Kami. Bukan hanya kami. Kami telah memberitahu patriark dan tetua klan Ye kuno dan semua pemimpin tingkat tinggi. Mereka semua ingin Anda kembali ke klan Ye. Sekarang patriark akan datang dengan semua orang di jalan. Patriark. Secara pribadi akan mengundang Anda untuk kembali ke klan Ye. Sang patriark berkata untuk menunjukkan ketulusan kami. Silakan bergabung dengan klan Ye kuno dengan cara apapun. Ya, Grandmaster. Anda dapat menyebutkan kondisi apapun. Dan kita harus menemui mereka. Keduanya segera berkata. Syaratnya harus disebutkan. Aku hanya khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk setuju. Kata Ye Junlin. Sebuah syarat. Selama kamu selalu mengemukakannya, aku pasti akan menyetujuinya. Kamu cepatlah. Keduanya tidak sabar untuk mengatakannya. Selama Ye Junlin bergabung dengan klan Ye akan lepas landas. Mengabaikan semua suku kuno, mengabaikan rumah Tians dan klan Baolong. Mereka sangat bersemangat. Jika mereka membujuk Ye Junlin untuk bergabung, mereka akan memiliki jasa tak terbatas dalam keluarga. Syaratnya sangat sederhana. Jika Anda mengizinkan saya bergabung, saya akan bertanggung jawab atas klan Ye. Saya akan mengendalikan klan Ye dan semua klan Ye di dunia. Kata Ye Junlin. Bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Begitu kata-kata ini keluar,
Mata Ye Zhantian dan Ye Longtian hampir terbang. Bertanggung jawab atas klan Ye. Bukankah itu untuk menjadi patriark klan Ye? Apa singa? Arogansi Ye Zhantian sombong, dan dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Tetapi sang patriark tidak pernah memikirkan tentang apakah kondisi ini terlalu berlebihan. Kami tidak pernah berharap Anda menyebutkan kondisi ini. Ini. Keduanya tercengang. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa melakukan segalanya? Sekarang tidak bisa. Ye Junlin mencibir. Saya tidak akan mengubah kondisi. Jika Anda tidak setuju dengan ini, tidak akan mungkin. Sebelum Tian's Inspektur mengambil inisiatif untuk memberi saya posisi inspektur untuk mengizinkan saya bergabung dengan Tian's Mansion, dan aku menolak. Sekarang aku datang. Ketika klan Ye memimpin, itu memberimu wajah yang cukup. Ye Junlin berkata dengan ringan. Dalam hal ini, Ye Zhantian tidak ragu. Mereka telah memeriksanya. Di sebelah Ye Junlin adalah putri Inspektur Tian's. Inspektur Tian's mungkin benar-benar membiarkan dia menjadi pucuk pimpinan Tian's Mansion. Guru, bukannya kami tidak setuju. Kami bukan kunci yang berkuasa. Dan hal ini, kami harus mencari patriark untuk membahasnya. Ya, dan setelah berkonsultasi, kami memberimu jawaban yang memuaskan. Apakah hal ini tidak bisa setuju? Saya hanya bisa pergi ke orang lain di klan Ye. Kalau begitu keluar. Jika kamu tidak setuju dengan syarat ini, jangan datang padaku. Ye Junlin mengusir keduanya. Keduanya meninggalkan suram. Li Ziran dan yang lainnya masuk dengan tergesa-gesa. Dan dia bertanya dengan cemas, ada apa? Apa yang mereka inginkan? Ya, bos, apakah mereka memperlakukanmu seperti itu? Semua orang bertanya dengan prihatin. Bos, katakan padaku, apa yang terjadi? Semua orang mendesak. Ye Junlin berkata, mereka datang memohon padaku untuk bergabung dengan klan Ye. Ah! Semua orang tampak tidak percaya. Ye Zhantian datang untuk meminta Ye Junlin bergabung dengan klan Ye. Bersambung. Bab 2485. Mereka adalah dewa kedua setelah langit. Mustahil. Apa identitas Ye Junlin? Ye Zhantian secara pribadi mengundang. Ini benar-benar mustahil. Ada apa? Jangan bercanda. Li Ziran tentu saja tidak percaya. Mereka di sini untuk mengundang Ye Junlin ke klan Ye. Suan Yuan Qingya tiba-tiba berkata. Hah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Ye Junlin. Tetapi ketika Suan Yuan Qingya mengatakan itu, semua orang percaya. Pikirkan lagi, mengapa Ye Zhantian ingin menyebarkannya? Itu pasti sesuatu di dalam klan Ye. Dan tidakkah kamu ingin orang luar melihat gambar yang mereka undang Ye Junlin? Adapun kehadiran Suan Yuan Qingya, alasannya adalah identitasnya Tian's Mansion. Saya mendapatkannya. Li Ziran saling memandang dengan semua orang. Dia langsung memikirkan alasannya. Alasan mengapa klan Ye kuno mengizinkan Ye Junlin untuk kembali mungkin ada hubungannya dengan Junjun. Meskipun Ye Zhantian mengatakan dia tidak takut dengan Tian's Mansion dan klan Baolong. Tetapi semua orang mengerti bahwa mereka masih tidak berani untuk menghadapi klan Ye kuno. Anda harus tahu bahwa sebenarnya ada beberapa klan Baolong, bukan satu klan. Kekuatan gabungan tidak sebanding dengan klan Ye. Mereka masih tidak berani bergerak. Jangan berani-berani merebut Junjun dari Tian's Mansion. Mereka ingin adil dan jujur, dan secara wajar dan sah untuk mendapatkan penguasa. Pertama-tama, Anda harus berurusan dengan Ye Junlin. Selama Ye Junlin bergabung dengan klan Ye kuno, itu sama dengan secara resmi mengakui identitas Junjun. Dengan cara ini, klan Ye kuno dapat membawa raja kembali dan berkultivasi sendiri. Sebenarnya karena Junjunlah Ye Junlin bergabung. Setelah mengetahui ini, tidak ada yang bertanya lebih banyak. Kamu harus setuju. Ini bagus untukmu dan Junjun. Adapun pertanyaan tentang di mana Junjun akan berada, kamu bisa membiarkan klan Ye berdiskusi dengan Tian's Mansion. Kamu harus menyelesaikan hubungan. Li Ziran membujuk. Dia tidak ingin Ye Junlin dan Junjun mengalami kecelakaan. Klan Ye terlalu kuat. Bergabung dengan mereka juga merupakan hal yang baik. Dengar, aku akan bergabung jika mereka bisa memenuhi syaratku. Kata Ye Junlin ringan. Kamu berani menyebutkan syarat. Hati-hati jangan sampai mati. Kata Li Ziran. Dia menatap Suan Yuan Qingya lagi. Dengan Mas Suan Yuan berpartisipasi, itu pasti pembicaraan tripartit. Saya dapat yakin. Anda bisa mengetahuinya. Saya tidak akan ikut campur. Di sisi lain, Saudara Ye Zhantian kembali ke klan Ye di ibu kota. Saya baru saja bertemu semua orang dari klan Ye kuno. Ada ratusan orang di depan saya. Mereka semua adalah anggota tingkat tinggi dari klan Ye kuno. Bahkan beberapa leluhur tua yang bersembunyi dari dunia telah datang. Ini adalah keberadaan Ye Zhantian dan mereka semua ingin memanggil kakek, yang menunjukkan bahwa senioritasnya tinggi. Mendengar bahwa keturunan klan Ye memiliki keberadaan seperti itu, semua orang tidak bisa duduk diam dan semua berlari untuk menyambut mereka. Seorang lelaki tua yang dipimpin olehnya mendominasi dan agung. Patriark keluarga Ye kuno Ye Qingtian.
Keberadaan unik di antara klan Ye. Dia adalah orang yang menempatkan Ye Zhantian di kandang gelap di awal. Orang yang bisa menekan Ye Zhantian. Tetua Ye Fengtian, tetua kedua Ye Qingtian, dan tetua ketiga Ye Wangtian. 4 santo pelindung klan Ye kuno. Penjaga gerbang klan Ye kuno. Pada dasarnya semua klan Ye tingkat tinggi datang. Dibandingkan dengan orang-orang ini, identitas Ye Longtian dianggap terbelakang. Nama mereka semua ada di langit. Itu artinya mereka adalah dewa kedua setelah langit. Hah? Kenapa kamu kembali? Apa terjadi sesuatu? Ye Qingtian mau tidak mau bertanya ketika melihat semua orang. Tidak ada yang terjadi. Ye Junlin mengajukan syarat, tapi kita tidak bisa memenuhinya. Kata Ye Zhantian tak berdaya. Semua orang tersenyum penasaran. Ada syarat yang tidak bisa kamu penuhi. Aku ingin tahu apa syaratnya. Ye Junlin ingin mengambil alih klan Ye kuno dan semua klan Ye di dunia. Ye Zhantian menatap Ye Qingtian setelah berkata. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan. Bersambung. Bab 2486. Satu orang, satu pedang, menunggu klan datang. Reaksi kelompok orang ini bahkan lebih intens daripada reaksi Ye Zhantian dan mereka berdua. Satu wajah berubah liar. Apakah posisi patriark klan Ye yang diidamkan juniornya? Ya, itu benar. Dia darah klan Ye yang masih tinggal di luar. Darahnya bercampur dan berlumpur. Ingin bertanggung jawab dari klan Ye. Mimpi, kan? Tidak ada satupun dari klan Ye kuno yang berani begitu mengingini klan Ye, kan? Apakah dia mencari kematian? Kondisi Ye Junlin membuat marah banyak orang klan Ye. Wajah patriark Ye Qingtian juga berubah, dan dia bisa melihat bahwa dia membawa sedikit kemarahan. Dorong hidung dan wajahmu. Ye Fengtian bertanya. Ye Zhantian mengatakan, saya pikir itu benar-benar dapat disepakati. Selama ia bergabung dengan klan Ye kuno, ia akan menyapu semuanya. Bagaimanapun, dia terlalu kuat dengannya bergabung. Klan kamu dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Longtian dia bergema. Ya, dia terlalu kuat. Saya pikir kondisi ini bisa disetujui. Kata itu keluar. Semua orang bahkan lebih marah. Lagi pula, mereka bukan pihak. Saya tidak mengerti kekuatan sejati Ye Junlin. Semuanya terdengar. Terlebih lagi, mereka adalah keluarga besar, dengan kebanggaan dan martabat yang unik. Saya pikir dia hanya lebih lemah dari langit. Sekarang memalukan bagi klan Ye kuno untuk menyerahkan posisi pemimpin klan kepada seorang junior dengan darah kotor. Dalam hal apapun itu tidak mungkin. Tidak mungkin meminta seorang junior untuk bergabung dengan keluarga dengan harga setinggi itu. Sayang sekali untuk menyebarkannya. Ye klan tidak akan pernah melihat ke atas. Jadi ketika Ye Zhantian mengatakan ini, semua orang marah. Ye Zhantian, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyerahkan posisi patriark kepada seorang anak kecil? Kamu sakit. Apa yang terjadi padamu setelah Ye Zhantian keluar kali ini? Seluruh orang telah berubah. Wajahmu. Apakah ini masih kamu? Ye Fengtian berkata kepada beberapa orang. Hehe, kamu belum melihat kekuatannya. Ketika kamu melihatnya, kamu lebih malu daripada aku. Kurasa seluruh klan Ye kuno tidak bisa menghentikannya. Ye Zhantian mencibir. Semua orang menggelengkan kepala. Saya tidak percaya. Kami tidak percaya. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Ye Qingtian mengangguk. Yah, saya juga tidak percaya. Jika klan Ye kuno bersaing satu-satu, kita semua mungkin kalah. Tapi kita semua orang pergi bersama. Dia bisa menang. Mustahil. Ya. Belum lagi seluruh klan Ye kami hadir dengan hampir 100 orang bekerja sama dan tidak ada siapapun bisa menang. Kata semua orang. Ye Junlin ini datang kepada kita dan orang kita memperlakukan dengan sopan. Ia membuat seperti permintaan yang berlebihan. Mari kita bergandengan tangan untuk menangkap dia kembali ke klan Ye kuno. Jika Anda tidak setuju, Anda harus setuju. Kata Ye Wangtian. Oke, aku setuju. Ye Qingtian berjanji untuk turun. Cara lembut dulu dan kemudian cara keras. Jika dia tidak memakan etiket baik kita akan memaksanya untuk menyerah. Ayo pergi bersama. Dengan ide ini, semua orang pergi ke Jiangbei secara agresif. Mereka tidak akan percaya Ye Zhantian mengatakan bahwa Ye Junlin bisa menjadi pria yang bisa melawan keluarga Ye. Hal yang mustahil. Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu menekannya. Ye Zhantian senang. Kelompok orang ini percaya diri. Jadi tepat. Aku akan membawamu ke tempatnya. Ye Longtian tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bujukan itu tidak baik. Tidak ada seorang pun di grup ini yang mendengarkan. Satu persatu, menjadi arogan. Ye Zhantian memimpin tim dan semua orang mengikuti. Semua orang angkuh bersemangat. Memikirkan cara untuk melecehkan Ye Junlin. Mereka datang. Ye Junlin merasa bahwa mereka akan datang. Jadi dia memanggil Li Ziran dan yang lainnya dan menyuruh mereka pergi dulu. Mengetahui bahwa itu adalah masalah klan Ye, Li Ziran tidak mengatakan apa-apa. Meninggalkan dengan semua orang. Segera. Di Villa Jiangbei. Hanya Ye Junlin yang memiliki beberapa orang.
Ye Junlin sedang duduk di sana. Pedangnya melayang di depannya, mengirimkan serangkaian warna metalik. Fluktuasi energi sedikit keluar. Dia sedang menunggu kedatangan klan Ye. Bersambung. Bab 2487. Anda akan berlutut bersama. Jangan khawatir. Bencana ilahi saat ini lemah lembut seperti anak kecil di depan Ye Junlin. Jika bukan karena situasi yang sebenarnya, bahkan Suan Yuan Qingya akan berpikir itu adalah senjata yang sangat jinak. Tapi sebenarnya menghancurkan dunia. Segera, Suan Yuan Qingya sudah merasakan penindasan. Orang-orang dari klan Ye kuno ada di sini. Berdengung. Pedang malapetaka merasakan napas yang menyesakkan, dan tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Ye Junlin. Nenek moyang klan Ye kuno ada di sini. Kamu junior, bukankah kamu berlutut untuk menyambutku? Teriakan keras datang. Semua orang Ye menunggu di luar villa dan menunggu kedatangan Ye Jun untuk menyambut mereka. Hanya saja Ye Junlin menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, dan tidak memperhatikannya. Ye Zantian mencibir dan berkata, jika kamu ingin mengundangnya, kamu harus pergi ke sana sendiri. Tunggu dia menjemputmu. Tidak mungkin. Jika dia pintar, dia harus tahu bagaimana situasinya sekarang. Dia pasti akan berlutut untuk menemui nenek moyang kita. Ya, saya percaya Ye Junlin adalah orang yang cerdas. Dia akan membuat pilihan yang tepat. Kata Ye Qingtian. Mereka menyebut diri mereka nenek moyang mereka. Menunggu Ye Junlin untuk menanganinya dan berlutut untuk menyambutnya. Jika mereka masuk secara langsung, itu akan memalukan bagi mereka. Jadi semua orang berdiri di sana dan menunggu. Tunggu. Kita masuk dulu. Ye Zantian dan keduanya masuk lebih dulu. Bos. Sampah. Ditakuti seperti ini oleh seorang junior. Semua orang memarahi. Ye Zantian, yang merasa bahwa dia tidak menempatkan siapapun di matanya, dipermalukan oleh Ye Clan. Setelah Ye Zantian masuk, saya melihat pedang, kesengsaraan ilahi, pada pandangan pertama. Boom. Napas yang menakutkan muncul. Aku. Ye Zantian entah kenapa takut pada kesengsaraan ilahi. Dia berlutut langsung. Dan dia merasa bahwa bencana ilahi bahkan lebih agung dan menakutkan daripada sebelumnya. Jika Ye Longtian menghadapi kesengsaraan ilahi untuk pertama kalinya, di bawah tekanan yang mengerikan, tampaknya tangan besar yang tak terlihat akan menghancurkannya ke tanah. Ye Longtian juga berlutut ke tanah. Mengerikan. Dia akhirnya tahu artefak tak tertandingi macam apa yang diletakkan saudaranya di depan. Ini benar-benar tak terkalahkan. Ye Qingtian dan yang lainnya di luar masih menunggu. 5 menit. Tidak ada yang keluar. Selama 10 menit, tidak ada yang keluar. Mereka sudah cemas, saling memandang. Keraguan melintas di mata mereka. Jangan khawatir, saya percaya bahwa orang pintar membuat penilaian yang cerdas. Ye Qingtian merasa tenang. 20 menit. Seseorang tidak bisa membantu tetapi bergegas masuk. Tapi Ye Qingtian berkata, tidak apa-apa, tunggu sebentar. Ye Junlin, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menebus dirimu sendiri. Aku memberi kesempatan. Dan itu tergantung pada apakah kamu bisa menangkapnya. Nah, berikan saja pada anak ini. Satu kesempatan terakhir. Aku harap dia bisa bangun dan segera keluar dan berlutut untuk menemui kita. Semua orang di klan Ye masih bermimpi, menunggu Ye Junlin untuk menyambut kita. Tapi setengah jam berlalu dengan cepat, dan tidak ada yang keluar. Sekarang, semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Satu persatu, kulitnya memerah, dan dia sangat marah. Ini adalah penghinaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan ada orang yang tidak memberi mereka muka. Masih junior dari klan Ye. Bukankah ini mencari kematian? Kesempatan Ye Junlin ini telah diberikan kepada Anda. Ini adalah apa yang Anda minta. Kami tidak akan pernah mengampuni Anda. Pergi. Terburu-buru ke dalam. Saya ingin melihat Ye Junlin ini. Di bawah kepemimpinan Ye Qingtian. Ye Clan. Pejabat senior klan Ye memasuki villa secara serempak. Seseorang memasuki villa. Semua orang melihat Ye Zantian yang berlutut di tanah. Mereka semakin marah. Memalukan. Kamu memalukan klan Ye. Ye Zantian, kamu benar-benar berlutut ke junior. Kamu benar-benar aib terbesar keluarga Ye. Kamu tidak tahu malu. Ye Fengtian dan yang lainnya berteriak. Mereka penuh amarah. Darah mereka melonjak dan meledak karena marah. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir. Kalian juga akan berlutut. Bersambung. Bab 2488. Semua orang berlutut. Kata-kata itu keluar. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Zantian akan berlutut untuk Ye Junlin. Seperti seekor anjing. Ye Zantian, perilakumu adalah untuk menambah penghinaan bagi klan Ye. Kamu tidak pantas berada di klan Ye. Ye Qingtian, kepala klan Ye, berkata dengan dingin. Setelah mereka selesai melatih Ye Zantian, mereka semua memandang Ye Junlin. Apakah kamu Ye Junlin? Tanya Ye Qingtian. Nah, ini aku. Anak muda pemberani.
Para leluhur yang melihatmu berani duduk cepat dan berlutut. Jika tidak, penguasa klan tertinggi dari klan Ye akan membiarkanmu mati. Ya, Anda tidak keluar untuk menemui leluhur. Kamu telah melanggar aturan klan. Sekarang berlutut dan mengaku. Kami mungkin membiarkannya pergi. Tetua dari tetua memarahi satu demi satu. Menurut mereka, Ye Junlin melanggar aturan keluarga yang serius. Ini sudah merupakan kejahatan keji. Juga, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Ye Qingtian, penguasa klan Ye. Anda harus bersujud 99 kali untuk mendapatkan persetujuannya. Semua orang mulai memperkenalkan identitas Ye Qing hari ini. Aku tidak suka nada bicaramu. Berlutut saja dan bicara padaku. Ye Junlin mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Ayo berlutut. Orang-orang tua ini sepertinya mendengar lelucon terbesar di dunia. Saya tercengang. Bagaimana mungkin membiarkan mereka berlutut di depan seorang junior? Ini benar-benar mustahil. Ye Junlin berhenti bicara. Ding. Menjentikan jarinya pada bencana ilahi. Boom. Dalam sekejap, napas kematian meletus, seperti kelahiran kembali Shuro di neraka. Dunia berubah warna pada saat ini. Berdengung. Pedang malapetaka gemetar, membuat suara yang mengerikan. Tiba-tiba terangkat. Boom. Boom. Pedang malapetaka diaktifkan secara tiba-tiba. Energi mengerikan meledak di dalam. Menyapu seluruh orang. Hancurkan semua tubuh. Napas agung sangat ditekan. Semua orang yang hadir tampaknya membawa gunung di punggung mereka. Kulit semua orang berubah drastis. Mereka sangat merah, dan bahkan berkeringat dingin. Napas ini ditekan. Semua orang hanya bisa menggunakan upaya terbaik mereka untuk melawan. Puff. Akhirnya seseorang tidak bisa menahan tekanan ini, dan dipaksa untuk menekuk pinggangnya dan jatuh langsung ke tanah. Puff. Puff. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua. Anggota senior klan Ye tidak tahan dengan tekanan yang luar biasa. Satu persatu mereka berlutut ke tanah. Orang-orang lainnya menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk melawan. Tetapi ekspresi mereka sangat menyakitkan. Mereka merasa napasnya sedikit tertekan, dan mereka ingin menghancurkan semua organ dalam, tendon, vena, dan pembuluh darah di tubuh mereka. Puff, puff. Masih berlangsung. Berlutut satu persatu, kedua lutut jatuh ke tanah. 30, 50, 80. Pada akhirnya, hanya ada selusin orang yang tersisa, selusin terkuat. Mereka masih melawan. Puff. Tapi paksaan napas pedang malapetaka terlalu kuat, dan terus meningkat. 7 atau 8 orang berlutut ke tanah lagi. Hanya Ye Qingtian yang tersisa. Mereka masih berlangsung. Masih mati-matian menolak. Puff, puff. Di akhir perlawanan, mereka memuntahkan darah, dan banyak bagian tubuh mereka hancur dan hancur. Beberapa orang menderita luka dalam yang sangat serius. Organ-organ di tubuhnya hancur. Puff. Ye Wangtian jatuh berlutut. Puff. Ye Fengtian berlutut. Puff. Ye Qingtian berlutut. Ah. Ye Qingtian menunjukkan semua kekuatannya untuk melawan. Itu benar-benar membuat bencana ilahi bergetar. Tapi kemudian, pedang malapetaka menjadi semakin bersemangat, dan bahkan kekuatan yang lebih kuat pecah di pedang. Puff. Ye Qingtian tidak tahan sama sekali, dan jatuh. Berlutut. Lututnya langsung menghantam tanah. Melihat ratusan orang berlutut di tanah, Ye Junlin tersenyum dan berkata, terlihat lebih nyaman. Bersambung. Bab 2489. Tidak ada yang menerima kecuali langit di atas kepalamu. Terkejut. Itu mengejutkan. Meskipun Ye Zhantian tahu bahwa semua penguasa klan Ye tidak sebanding dengan Ye Junlin. Tapi siapa yang mengira itu akan sangat menyedihkan. Jangan bilang itu pertarungan dengan Ye Junlin. Tidak ada yang bisa menghentikan pemaksaan pedang ini. Terlebih lagi, nafas dan energi pedang ini belum sepenuhnya dilepaskan. Mungkin hanya 1%, atau bahkan kurang dari 1/1000. Pedang ini menguasai segalanya. Bahkan hanya dengan aura pedang ini mereka tidak bisa bertahan. Apalagi menggerakkan tuannya. Tidak memenuhi syarat sama sekali. Seberapa kuat Ye Junlin? Tak terbayangkan. Dia tetap bisa mengendalikan pedang ini. Kaca. Kaca. Di bawah tekanan pedang ini, semua orang bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak. Terutama organ dalam tubuh Ye Qingtian sangat hancur. Pada saat ini, bukan gunung Tai yang dibawa semua orang. Ini adalah langit yang runtuh. Semua orang benar-benar telah mencapai titik kritis. Jika ada lebih banyak tekanan, tubuh semua orang mungkin akan meledak. Wajah semua orang penuh kengerian, dan mata mereka penuh dengan keajaiban. Kuat. Terlalu kuat. Ye Junlin adalah orang terkuat yang pernah mereka lihat. Tidak satu pun dari mereka. Mereka akhirnya mengerti semua yang Ye Zhantian katakan. Itu semua benar. Bahkan lebih berlebihan dari yang dikatakan Ye Zhantian. Mereka bahkan tidak berbicara tentang berurusan dengan Ye Junlin. Bahkan pedangnya tidak bisa menghadapinya. Tidak heran Ye Zhantian, yang dikenal sebagai dewa pembunuh, sangat bangga dan sombong sehingga tidak ada yang menganggapnya serius. Saya takut seperti itu.
Semuanya karena suatu alasan. Setelah melihat Ye Junlin, mereka mengerti segalanya. Pahami mengapa Ye Zhantian ingin membiarkan Ye Junlin kembali ke klan Ye dengan cara apapun. Dia bahkan memberinya posisi patriark. Jujur. Kali ini benar-benar jujur. Kelompok leluhur klan Ye ini, satu persatu, seperti anak-anak yang melakukan kesalahan, berlutut di depan Ye Junlin dengan patuh. Sekarang, apakah masih luar biasa? Apakah kamu masih sombong? Tanya Ye Junlin. Kesunyian. Semua orang terdiam. Mereka bahkan menundukkan kepala, tidak berani menatap Ye Junlin. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kalian tuli atau bisu? Ye Junlin tiba-tiba mengangkat nada suaranya dan berteriak. Tidak, tidak. Kata semua orang dengan ngeri. Yah, aku suka nada ini. Pertahankan. Ye Junlin mengangguk puas. Anda dapat bernegosiasi dengannya, tetapi Anda harus berlutut dan berbicara. Ayo pergi. Apakah Anda mempertimbangkan kondisi yang saya katakan? Tanya Ye Junlin. Kondisi. Kondisi apa? Kebanyakan orang tidak bereaksi. Ye Zhantian segera mengingatkan, jika Anda ingin yang ini kembali ke klan Ye, Anda harus menyerahkan kekuatan klan Ye kepadanya. Ye Zhantian segera mengingatkan semua orang. Kulit Ye Qingtian berubah drastis, dan itu sama tidak nyamannya dengan memakan seekor lalat. Klan Ye tidak pernah diancam oleh siapapun, dan hal seperti itu tidak pernah terjadi. Klan Ye kuno selalu menyendiri, tidak ada yang menerima kecuali langit di atasnya. Secara khusus, bahkan lebih tidak mungkin untuk menyerahkan posisi patriark klan Ye kuno. Ini memalukan bagi klan Ye kuno. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini sekarang? Ye Qingtian layak menjadi patriark, dia segera kembali normal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Ye Junlin, kami belum mempertimbangkan masalah ini. Bagaimanapun, ini masalah besar, kita perlu mendiskusikan dan memutuskan. Bukan sesuatu yang seseorang dapat memutuskan. Ye Fengtian dan yang lainnya segera menggema, ya. Kami membutuhkan persetujuan semua orang. Itu bisa diselesaikan. Ketika kami kembali, kami akan berdiskusi dengan jelas, dan memberi Anda jawaban lain. Ye Junlin menatap mereka sambil tersenyum. Tapi saat berikutnya, kulit Ye Junlin berubah tiba-tiba, dan dia meraung. Kalian tidak membahasnya dengan jelas. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak dapat membuat alasan yang sempurna, jangan harap ingin pergi. Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah dan menghancurkan semua orang. Bersambung. Bab 2490. Kontrol penuh dari klan Ye kuno. Semua orang berkeringat deras dan hampir mati lemas. Mereka sama sekali tidak datang untuk berdiskusi dengan Ye Junlin. Mereka ingin menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan Ye Junlin. Kami di sini untuk berdiskusi. Saya pikir, selama Anda kembali ke klan Ye kuno, ini adalah pilihan terbaik untuk menyerahkan klan Ye kuno kepada Anda. Ye Qingtian tiba-tiba percakapan berbalik. Ye Fengtian juga setuju. Ya. Patriark pasti yang terkuat. Kamu sangat muda, dan kamu mungkin memiliki banyak potensi. Kamu bertanggung jawab atas klan Ye, tidak hanya menyapu semuanya sekarang, tetapi juga di masa depan. Ye Qingtian, baiklah, aku setuju. Junlin adalah penguasa klan Ye kuno. Ye Wangtian, aku tidak keberatan. Kami juga setuju. Ye Zhantian dan Ye Longtian juga langsung setuju. Aku juga setuju. Aku juga. Semua orang di tempat kejadian setuju satu persatu. Bagaimanapun, mereka tidak berani mengatakan, tidak, saat ini. Selain itu, Ye Junlin sangat kuat. Siapa yang berani menentang Ye klan yang bertanggung jawab? Belum lagi menjadi kuat, tapi sangat muda. Pasti lebih baik dari Ye Qingtian untuk menjadi tuan rumah. Karena kamu telah menyetujui syarat ini, maka dengan enggan aku akan setuju. Mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa klan Ye. Klan Ye dan semua klan Ye harus mendengarkanku. Kata Ye Junlin. Temui patriark. Temui patriark. Semua orang bersujud pada Ye Junlin. Tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Kalian mungkin tidak menyadari kepribadian saya. Semua yang meminta saya untuk bergabung. Dan pada akhirnya sayalah yang menjadi pimpinan. Misalnya, organisasi Alkitab. Mereka telah merayu saya sejak sebelumnya. Sekarang, saya adalah dewa dari kegelapan. Dan industri maya. Bekerja sama denganku dan ingin mengendalikanku dan membunuhku. Sekarang industri maya adalah milikku juga. Ye Junlin mencibir. Semua orang terkesiap. Klan Ye kuno tahu tentang organisasi Alkitab dan industri maya, dan mereka adalah dua kekuatan yang sedikit takut pada mereka kecuali Tian's Mansion. Arti Ye Junlin sangat sederhana. Biarkan mereka mengerti bahwa kamu bukan yang pertama seperti ini. Di mana token patriark klan kuno keluarga Ye? Beri aku semua hal yang paling rahasia, termasuk latihan dan resep kuno. Karena dia ingin bertanggung jawab, Ye Junlin harus menjadi yang paling komprehensif. Pada saat yang sama, Ye Junlin mengambil kembali bencana ilahi. Tekanan pada semua orang langsung lega.
Semua orang berdiri satu demi satu. Ye Qingtian melangkah maju dan menyerahkan segel batu giok seukuran telapak tangan kepada Ye Junlin. Tuan, ini merupakan segel suku kuno Tianyin Yip. Itu dapat muncul dengan mengeluarkan siapapun dari orang-orang suku kuno Yip dan meninggalkan keluarga. Di sana ia akan dapat mengenali identitas tuan rumah Anda. Pada saat yang sama, ini sudah menjadi turun-temurun sebelum tuan rumah manapun akan menempatkan setengah dari kekuatannya sendiri dituangkan ke dalamnya. Segel langit juga dapat digunakan sebagai artefak. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa menandingi. Ye Qingtian menjelaskan. Ye Junlin meraih segel surga, dan dia tersenyum. Tidak ada bandingannya di masa lalu. Tidak ada yang bisa menyaingi. Terus terang, segel surga mirip dengan kristal kekuatan dewa yang terkumpul di tangannya. Tetapi sebagai perbandingan, bahkan di depan kristal kekuatan seperlima, Tianyin ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan adik laki-lakinya. Itu terlalu lemah. Dan setengah dari kekuatan masing-masing patriark. Dia bisa meledak dengan tekanan. Segel surga ada di sini, dan itu tidak akan menjadi artefak kartu lubang terbesar Ye Clan. Itu adalah simbol status. Ye Qingtian dan yang lainnya memberitahu Ye Junlin semua hal tentang klan Ye. Mereka juga menyerahkan latihan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan Ye Junlin, mereka pasti akan kalah dengan latihan ini. Dalam waktu sekitar 1 jam, Ye Junlin memiliki pemahaman yang baik tentang keluarga Ye. Situasi orang dahulu. Klan Ye kuno sangat kuat. Di masa depan, itu pasti akan sangat membantu Ye Junlin. Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Qingtian bertanya. Bersambung.